teknologi artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun. Kehadirannya dengan fitur fungsi dan tampilan yang baru semakin berdampak pada aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pendidikan. Kecerdasan buatan mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Kecerdasan buatan menjadi bagian primer dalam tumbuh kembang teknologi pendidikan. Hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa depan. Bila kita berbicara teknologi pendidikan, kita harus fair mengatakan bahwa belum sepenuhnya teknologi ini digunakan dalam pembelajaran. Di era sekarang, yang semakin kompetitif, masih terdapat lembaga pendidikan yang belum menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar selayaknya. Perguruan tinggi maupun sekolah di era sekarang harus memanfaatkan lahirnya teknologi-teknologi yang memudahkan pekerjaan mahasiswa atau dosen. Perguruan tinggi ataupun sekolah bisa memanfaatkan aplikasi atau media yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti memberikan umpan balik, memilih materi pembelajaran yang sesuai, maupun menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan mahasiswa. Pengertian kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan atau AI terus dikembangkan oleh para ahli sehingga dapat berkembang pesat. Simon mengklaim bahwa kecerdasan buatan adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. Knight dan Rich setuju dengan Simon bahwa kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bukan lebih baik dari itu. Diciptakannya kecerdasan buatan bertujuan antara lain: 1. Diperkirakan AI akan digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari. 2. Diperkirakan kehadiran AI akan membuat mesin lebih pintar dari sebelumnya. 3. Diharapkan dapat benar-benar membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks seperti melalui mengembangkan kalkulator pintar berhitung cepat. Lalu, manusia dapat merasakan berbagai manfaat yang juga dimiliki kecerdasan buatan, seperti 1. AI tidak memihak terlepas dari penggunaannya, tanpa memperhitungkan faktor apapun. Penilaian yang telah dibuat adalah benar. 2. AI tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Ini dapat digunakan berulang kali. Kerugian mengadopsi AI termasuk fakta bahwa meskipun akan bekerja tanpa lelah dan terus-menerus, sistem tidak akan dapat menyerap masukan yang menyimpang dari apa yang telah diprogram pembahasan. Ada beberapa contoh yang dapat dilihat sebagai berikut. Penghubung antara dosen dan mahasiswa terjadi pada saat mahasiswa mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan ketika mahasiswa memanfaatkan teknologi pendidikan. Pembelajaran mandiri berpusat pada kebebasan di siswa dalam menggali dan mengolah informasi. Adapun pembelajaran yang memanfaatkan alat digital menimbulkan pertanyaan, siapakah penanggung jawabnya? Apakah itu mahasiswa atau dosen atau alat digital itu sendiri? Alat pendidikan digital mengumpulkan banyak data tentang pembelajaran dan kecerdasan. Dapat menggunakan informasi ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pembelajaran. Lalu, apakah data dan algoritma kecerdasan buatan AI dapat digunakan untuk memberdayakan mahasiswa dan dosen? Tentu untuk mencapai hal ini, mahasiswa dan dosen membutuhkan keterampilan yang lebih kuat untuk memanfaatkan dukungan kecerdasan buatan AI secara maksimal. Pertama, mahasiswa dan dosen harus mampu beradaptasi dengan situasi dan tugas baru, karena perubahan sosial semakin sering terjadi di era kecerdasan buatan AI. Semakin banyak alat digital akan dibawa ke ruang kelas, dan guru serta siswa dan mahasiswa perlu berkolaborasi saat mereka mencari cara untuk menggunakannya secara efektif. Kedua, mahasiswa dan dosen perlu berkolaborasi secara produktif dan mahir dengan manusia dan kecerdasan buatan. Saat siswa bekerja dengan teknologi dalam kelompok, interaksi sosial yang positif dan keterampilan pengaturan seperti perencanaan dan pemantauan adalah kunci pembelajaran. Ketiga, menurut Zulkifli, siswa membutuhkan dukungan sosio-emosional untuk mengatasi masalah yang menentang. Di sini muncul peran penting orang tua dan keluarga dalam memberikan dukungan itu untuk membantu mahasiswa memahami dan mengelola keadaan emosi dan motivasi mereka sendiri. Pertama, mahasiswa dan dosen harus mampu beradaptasi dengan situasi dan tugas baru, karena perubahan sosial semakin sering terjadi di era kecerdasan buatan.
Semakin banyak alat digital akan dibawa ke ruang kelas, dan dosen serta mahasiswa perlu berkolaborasi saat mereka mencari untuk menggunakannya secara efektif. Kedua, mahasiswa dan dosen perlu berkolaborasi secara produktif dan mahir dengan manusia dan kecerdasan buatan. Saat mahasiswa bekerja dengan teknologi dalam kelompok, interaksi sosial yang positif dan keterampilan pengaturan seperti perencanaan dan pemantauan adalah kunci pembelajaran. Ketiga, menurut Zulkifli, siswa membutuhkan dukungan sosio-emosional untuk mengatasi masalah yang menentang. Di sini muncul peran penting orang tua dan keluarga dalam memberikan dukungan itu untuk membantu memahami dan mengelola keadaan emosi dan motivasi. Tidak kalah penting, mahasiswa perlu membuat adaptasi skala kecil dalam rangka mewujudkan progres yang nyata. Misalnya, mereka dapat mengambil inisiatif, menetapkan tujuan, dan memantau diri sendiri saat bekerja dengan orang lain dan dengan kecerdasan buatan. Semua keterampilan dan kompetensi ini sangat penting untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dan dosen. Penerapan AI dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk menerapkan kecerdasan buatan di lingkungan pendidikan. Pertama, pengalihan tugas dosen ke sistem AI untuk bertindak sebagai tutor untuk setiap mahasiswa. Adanya teknologi pintar ini yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajaran sudah digunakan secara luas di banyak ruang kelas dalam bentuk sistem tutor cerdas. Peran alternatif AI adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terdapat beragam hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan AI dalam kegiatan pembelajaran. Semakin berkembangnya zaman menuntut segala bidang termasuk pendidikan untuk beradaptasi maupun berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Mentor virtual. Internet sekarang yang universal diciptakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemikiran tentang berbagai topik. Salah satunya, program yang berjalan bersama The Lab System yang beroperasi lebih sebagai lingkungan multimedia dengan e-learning integrasi adalah Virtual Mentor. Menurut makalah jurnal Sistem Informasi Komputer, fitur mentor virtual lebih berguna daripada instruksi kelas biasa. Jika learning by asking atau LBA juga dikenal sebagai pembelajaran interaksi, tidak digunakan, pembelajaran interaksi tidak akan terjadi. Akan ada dua komponen utama saat menggunakan LBA ini. Pengolahan video asli oleh kedua komponen ini menghasilkan generasi pertanyaan yang nantinya akan menjadi salah satu data pertanyaan yang selanjutnya dapat dipanggil kembali dan dikembangkan tergantung pada intensitas pertanyaan yang muncul dan perubahan video yang diproses. Ketersediaan mentor virtual seperti LBA membuat kontak menjadi lebih efisien dari sudut pandang manajerial dan keuangan. Voice Assistant. Pengguna dapat belajar tanpa harus membaca berkat fitur asisten suara atau voice assistant pengguna suara. Membaca informasi yang mengaktifkan asisten suara akan berbeda dengan proses kognisi manusia seperti penyerapan informasi dari suara. Voice assistant dijelaskan dalam satu contoh sebagai alat untuk memahami sudut pandang dosen. Esai ini membahas bagaimana dosen melihat integrasi teknologi asisten suara di ruang kelas yang akan memberikan wawasan tentang pengaturan ruang kelas di masa depan. Voice assistant ini sedang dikembangkan untuk digunakan di berbagai perangkat teknologi. Dalam ruang kelas, fitur ini mempercepat pencarian mahasiswa terhadap materi-materi tambahan. Adanya voice assistant juga memungkinkan mahasiswa mendapatkan informasi yang transparan dan akurat. Smart Content. Sebuah aplikasi bernama Smart Content menawarkan data seperti laporan cuaca, berita terbaru, alarm, dan laporan perdagangan pasar saham. Fungsi ini menyediakan bahan bacaan terbaru dari buku-buku yang baru dirilis, serta mencari informasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran tercakup dalam bidang pendidikan. Kemampuan ini tersedia dalam aplikasi seperti Cram 101 yang membagi buku teks digital menjadi beberapa bab. Hal ini akan memudahkan pembaca, dan dalam hal ini mahasiswa yakin untuk menggali informasi yang mereka cari. Presentasi translator atau penerjemah presentasi memiliki kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang diinginkan.
Pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai macam teks pidato, artikel, ataupun buku digital tanpa perlu membaca dan menerjemahkan satu persatu. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendengarkan ucapan atau kalimat bahasa asing ke dalam bahasa yang diinginkan. Kesimpulan, kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang teknologi pendidikan untuk memudahkan pembelajaran. Penggunaan teknologi dengan bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan, kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Juga dapat menanamkan sifat mandiri dalam diri mahasiswa. Dosen tidak dibebani peran yang begitu dominan, namun tugasnya menjadi spesifik dalam lingkup memberikan pencerahan dengan kata kunci yang substansial. Pangkal dari setiap pemanfaatan teknologi bagi dosen adalah tetap mengedepankan esensi dari mengajar, yaitu menata moral dan perilaku dari mahasiswa. Adapun bagi mahasiswa, adanya teknologi pendidikan dapat membantu mereka dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik di masa depan.